Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Okta Safitri dengan NPM 2317051013. Saya di sini akan menjelaskan program yang saya bikin, yaitu untuk UAP Responsi AI. Karena NPM saya berakhiran 3, maka tema yang saya dapatkan yaitu tema 2, yang dimana tema 2 yaitu evaluasi kualitas layanan puskesmas oleh pasien. Yang dimana deskripsi dari kasusnya yaitu penilaian kualitas layanan puskesmas seringkali bersifat subjektif. Pasien mungkin berkata petugas cukup ramah, ruangan agak bersih, atau waktu tunggu lumayan lama. Hal ini menyulitkan evaluasi yang akurat jika hanya mengandalkan skala numerik biasa. Lalu, sistem akan membantu pihak manajemen puskesmas dan mengevaluasi layanan berdasarkan persepsi pasien yang bersifat kabur dan tidak pasti. Melalui pendekatan fuzzy logic, penilaian subjektif dapat dikonversi melalui nilai terukur dan sistem pakar akan memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh pakar layanan kesehatan. Dan poin yang didapatkan di sini terdapat 3 aspek utama, yaitu keramahan petugas, lalu yang kedua kebersihan ruangan, dan yang ketiga waktu tunggu pasien. Nah, di sini yang pertama ada pip install sketched fuzzy matplotlib agar library dari SK Fuzzy-nya itu dapat berfungsi. Lalu di sini terdapat 4 library, yaitu import NumPy yang dimana untuk membuat rentang angka, lalu import SK Fuzzy yaitu library dari logika Fuzzy, lalu from SK Fuzzy import control yaitu untuk membuat sistem kontrol fuzzy seperti input, output, aturan, dan lain sebagainya. Lalu import matplotlib yaitu untuk memvisualisasikan hasil melalui grafiknya. Lalu di sini terdapat definisi variabel fuzzy, yang dimana terdapat 4 variabel, yaitu yang ada keramahan, kebersihan, lalu waktu tunggu, dan kualitas. Lalu di sini ada attendance, yaitu yang dimana untuk variabel input fuzzy, dan konsekuen ini yaitu untuk output dari fuzzy-nya. Lalu di sini NPR range, yang dimana di sini menggunakan skala dari 0 sampai dengan 10. Lalu terdapat fungsi member. Fungsi member yang di sini food stream, yang dimana itu fungsi segitiga untuk membuat kurva keanggotaannya. Lalu skalanya yang seperti yang tadi dijelaskan di definisi variabelnya, yang digunakan yaitu dari rentang 0 sampai dengan 10. Yaitu contohnya seperti kayak di keramahan ini segitiga tidak ramah memiliki bentuk yaitu yang dimana puncaknya di 0 dan berakhiran 5. Lalu di fungsi member ini terdapat masing-masing labelnya, yang dimana di keramahan labelnya yaitu memiliki yang pertama tidak ramah, lalu cukup, dan ramah. Di kebersihan labelnya yang pertama yaitu kotor, sedang, dan bersih. Lalu ada waktu tunggu yang dimana terdapat label lama, sedang, dan cepat. Lalu kualitas memiliki label buruk, sedang, dan baik. Lalu ada rules sistem pakar. Di sini terdapat 9 rules atau 9 aturan, yang dimana yang pertama ini yaitu memiliki rules sistem pakarnya. Jika dibaca, jika petugas tidak ramah dan ruangan kotor dan waktu tunggu lama, maka kualitasnya buruk. Lalu yang kedua, jika petugas ramah dan ruangan bersih dan waktu cepat, maka kualitasnya baik. Lalu yang ketiga, jika petugasnya cukup ramah, lalu ruangannya cukup bersih dan tidak terlalu bersih dan tidak terlalu kotor atau sedang, dan waktu tunggunya sedang, maka kualitasnya sedang. Lalu yang keempat, jika petugas ramah, lalu ruangannya sedang, waktu tunggunya cepat, maka kualitasnya baik. Lalu selanjutnya, yang kelima, jika petugas cukup ramah dan ruangannya kotor, lalu waktu tunggunya lama, maka kualitasnya buruk. Dan rule yang keenam,
jika petugas tidak ramah, lalu ruangannya bersih, waktu tunggunya cepat, maka kualitasnya sedang. Lalu yang ketujuh, jika petugas tidak ramah, lalu dan ruangannya sedang kebersihannya, dan waktu tunggunya sedang, maka kualitasnya buruk. Dan yang ke-8, jika petugas cukup ramah dan ruangannya bersih, dan waktu tunggunya cepat, maka kualitasnya baik. Lalu, yang terakhir, yang ke-9, jika petugas ramah dan ruangannya kotor dan waktu tunggunya lama, maka kualitasnya sedang. Lalu, ini kualitas kontrol atau kontrol sistem, yaitu untuk kontrol sistem fuzzy-nya. Lalu, ini kontrol sistem simulasi, yaitu untuk menghitung hasil sistemnya. Lalu, di sini terdapat input yang dimana tadi di soal, di sini yang dimana ketentuannya sistem wajib memiliki input manual dari user. Nah, di sini inputnya terdapat 3 input yang dimasukkan. Yang pertama ada keramahan, kebersihan, dan waktu tunggu. Untuk keramahan yaitu saya masukkan 6, kebersihannya 7, dan waktu tunggunya 4. Dan nilai ini akan dimasukkan ke kode ini. Lalu selanjutnya terdapat evaluasi fuzzy yang di sini computed, yaitu untuk menghitung hasil dari input dan aturan fuzzy-nya. Lalu kenapa di sini untuk skor persennya dikali 10? Karena agar skalanya lebih enak terlihat dan maka dilihat dari skala 100. Lalu output di sini akan menampilkan hasil output yang dimana menampilkan evaluasi kualitas layanan puskesmas, lalu keramahan petugas dan skala dari 0 sampai dengan 10, lalu ada kebersihan ruangan, waktu tunggu pasien, dan skor kualitas layanannya. Dan di sini skor persen dari 100. Lalu, jika sudah menampilkan hasilnya, maka output akan menampilkan hasil rekomendasi yang dimana jika skor persennya kurang dari 40, maka akan menghasilkan teks, yaitu layanan tergolong buruk. Puskesmas perlu melakukan perbaikan menyeluruh pada seluruh aspek pelayanan. Lalu, jika skor persennya kurang dari 70, tetapi masih di atas 40, maka layanan akan menghasilkan teks layanan tergolong sedang. Puskesmas perlu meningkatkan beberapa aspek layanan agar mencapai kualitas yang lebih baik. Lalu selanjutnya, jika misalkan skor persennya lebih dari 70, maka akan menampilkan layanan tergolong baik. Puskesmas disarankan untuk mempertahankan dan terus menjaga kualitas pelayanan yang sudah baik ini. Nah, di sini untuk visualisasi gambarnya. Kisaran. Nah, di sini seperti tadi teks evaluasi kualitas layanan puskesmas. Keramahan petugas 6, kebersihan ruangan 7, waktu tunggu pasiennya 4. Karena di sini kita masukin inputnya 6, 7, sama 4. Nah, untuk range-nya karena udah dihitung, maka skor kualitas layanannya yaitu 50 dari 100. Maka menghasilkan rekomendasinya layanan tergolong sedang. Puskesmas perlu meningkatkan beberapa aspek layanan agar mencapai kualitas yang lebih baik. Nah, di sini kualitas skornya 50. Nah, di sini antara 4 dan 6. Kualitasnya 50 dan di sini garis biru yaitu buruk, lalu garis oranye ini sedang dan garis hijau ini baik. Nah, sekian video penjelasan mengenai UAP AI dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.